Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah pembacaan Injil menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saatnya itu, mereka menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang isop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kerana hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah para prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara para prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, tahukah kamu apa perasaan seorang ibu apabila melihat anaknya menderita? Pastinya sahaja tidak ada ibu yang mahu melihat anaknya menderita. Bahkan ada di antara ibu yang sanggup menggantikan anaknya itu daripada menderita. Begitulah kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Walaupun kadangkala ada anak-anaknya yang tidak mendengarkan nasihat atau apa sahaja yang diperintahkan, tetapi itulah kasih seorang ibu yang sentiasa mencintai anak-anaknya. Dan pada hari ini gereja merayakan pesta Bonda Maria sebagai Bonda Gereja. Apa yang kita dapat pelajari melalui Bonda Maria? Melalui pembacaan Injil pada hari ini, kita dapat mendengar bagaimana Maria begitu mengasihi anaknya Yesus, sehingga kan dia sanggup ataupun dia berani melihat bagaimana anaknya Yesus didera, diseksa, dan dihukum mati. Saat Yesus didera, Maria berada di sisi Yesus. Walaupun dia tidak rela untuk menempuh segala apa yang dilihatnya itu, tetapi dia mahu berada di samping Yesus. Dia mahu memberi Yesus kekuatan untuk menempuhi setiap derita yang dihadapinya pada saat itu. Sehingga kan di kayu salib, Maria melihat Yesus mengembuskan
napasnya yang terakhir. Bukan itu sahaja, Maria sendiri mendukung tubuh Yesus yang layu ketika diturunkan dari kayu salib. Dan Yesus juga mengatakan kepada Maria dan juga kepada murid-muridnya, Maria, inilah putra-putrimu. Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Jadi saudara dan saudari, apakah yang kita dapat pelajari? Kita dapat pelajari bahwa Maria menjadi ibu kepada kita semua, kepada gereja. Karena apabila Yesus mengembuskan kuasa Roh Kudus ke dalam diri para murid pada musim Pentakosta, Maria juga ada bersama-sama mereka. Marialah menjadi kekuatan kepada para murid apabila mereka mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Para murid sentiasa memberitahu Maria, mengongsikan apa sahaja yang mereka hadapi. Begitu juga dengan kita, saudara dan saudari. Kita harus berdoa, meminta bantuan daripada Bonda Maria agar doa-doa kita itu termakbul. Sebagaimana Bonda Maria meminta anaknya Yesus untuk membantu pasangan yang berkawin di Kana apabila mereka tidak mempunyai wine. Dan bagaimana Maria mengatakan kepada anaknya, pengantin ini tidak mempunyai wine. Minuman mereka sudah habis. Dan Yesus mengatakan, waktunya belum tiba. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus mendengar apa yang diperkatakan oleh ibunya. Jadi, melalui Injil pada hari ini ada 3 perkara yang boleh kita pelajari. Yang pertama, kita mengetahui pada saat ini para umat di gereja mempunyai banyak masalah, mempunyai kesulitan, kecemasan di dalam kehidupan mereka. Kita sebagai umat gereja, pengikut-pengikut Yesus, harus sandarkan segala masalah kita. Karena anggaplah masalah ini sebagai derita Yesus. Oleh itu, marilah kita kongsikan apa sahaja masalah kita agar Yesus dan juga melalui Bonda Maria dapat membantu kita di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus ingat seperti yang saya perkatakan tadi, kekuatan Yesus untuk meneruskan penderitaannya di kayu salib. Dan dia mempunyai kekuatan melalui Bonda Maria. Karena setiap kali dia jatuh, Bonda Maria berada di sana. Setiap kali dia melihat bondanya itu, dia mendapat kekuatan untuk meneruskan misi penyelamatannya di kayu salib. Jadi saudara dan saudari, Bonda Maria juga adalah kekuatan bagi kita untuk meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Itulah makanya kita merayakan perayaan Bonda Maria sebagai Bonda Gereja. Karena dia salah satu figur yang amat penting bagi gereja kita. Dan yang ketiga, kita harus ingat bahwa Bonda Maria sentiasa membantu kita di dalam kehidupan kita. Walaupun kadangkala kita tidak berdoa bagi dia, tetapi dia akan mencari inisiatif untuk membantu kita. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana dia membantu pasangan di Kana apabila mereka mengalami masalah. Dia mengambil inisiatif untuk menyuruh anaknya Yesus untuk melakukan mukjizat.
Dan itulah mukjizat pertama yang dilakukan Yesus. Jadi saudara dan saudari, sandarkanlah segala doa-doa kita kepada Bonda Maria. Dan kita meminta agar Bonda Maria membawa segala doa-doa kita itu dan diberikan kepada anaknya Yesus, agar melalui Bonda Maria doa-doa kita itu termakbul. Jadi saudara dan saudari, marilah kita berdoa agar kita dapat mengimani Yesus, dan juga dapat untuk sentiasa menyandarkan doa kita melalui Bonda Gereja, yaitu Bonda Maria, yang sentiasa bersama-sama dengan kita, karena kita adalah pengikut-pengikut anaknya Yesus, dan dia adalah Bonda kepada kita semua yang percaya akan Yesus. Jadi marilah kita terus berdoa agar Tuhan sentiasa memberkati kita, agar Bonda Maria sentiasa menjaga kita di mana kita melakukan pekerjaan kita setiap hari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.